Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Saat pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal 31 ayat yang ke-11 sampai 25. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalan. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawa. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku adalah tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu. Sebab aku berseru kepadamu, biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh, yang mencaci maki orang benar dengan kecongcakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu. Terhadap persengkokolan orang-orang, Engkau melindungi mereka dalam pondok. Terhadap perbantahan lidah, terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Nya. Ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib. Pada waktu kesesakan, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengar suara permohonanku. Ketika aku berteriak kepadamu minta tolong, kasihanilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihi-Nya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan yang baik ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 31 ayat 11 sampai 25 dengan tema ketika hati tertekan. Sekali lagi, ketika hati tertekan. Hidup berada dalam tekanan, pergumulan, masalah hidup adalah sesuatu yang tidak nyaman bagi setiap kita. Tetapi suka atau tidak suka, kita harus melewati setiap pergumulan ini. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, lewat pergumulan, lewat tekanan, lewat persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita masing-masing, mengakibatkan atau berdampak kepada aktivitas kita hari-hari yang seakan-akan sulit kita melakukan segala sesuatu. Karena hidup kita terbeban oleh pergumulan, oleh tekanan, ataupun hal-hal yang lain yang membuat hidup kita tidak menjadi nyaman. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, kita boleh melihat bagaimana Daud, seorang raja yang dipilih oleh Tuhan, mengalami tekanan yang sungguh luar biasa dalam kehidupannya. Ini bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Bagaimana Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan bahwa hidupnya atau tahun-tahun umurnya penuh dengan keluh kesah. Kekuatannya merosot karena sengsara, bahkan tulang-tulangnya menjadi lemah oleh karena pergumulan yang dihadapi. Pergumulan yang dihadapi adalah orang-orang yang ingin menjatuhkan Daud, orang-orang yang ingin menghancurkan karir daripada Daud. Bahkan ada orang-orang yang ingin membunuh Daud. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya pergumulan yang dihadapi oleh Daud ini sungguh sangat berat, yang mengakibatkan sebagai seorang raja
menjadi tidak berdaya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang Daud alami saat ini seringkali juga kita hadapi dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Baik dalam pelayanan kita, dalam keluarga rumah tangga kita masing-masing, serta dalam pekerjaan kita. Tetapi bagaimana kita melihat Daud di dalam situasi yang demikian? Dia tetap percaya, dia tetap berharap kepada Tuhan, dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Paling tidak kita boleh melihat beberapa hal yang dilakukan oleh Daud ketika menghadapi tekanan. Yang pertama, percaya dan beriman kepada Tuhan. Daud tetap percaya dan beriman kepada Tuhan sekalipun begitu banyak tantangan, sekalipun begitu banyak pergumulan, karena dia tahu bahwa masa hidupnya adalah dalam tangan Tuhan Allah. Orang-orang di sekitarnya ingin membunuh Daud, ingin menghancurkan Daud, tetapi Daud tetap percaya dan beriman kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa masa hidupnya adalah dalam tangan Tuhan. Nyawanya adalah dalam tangan Tuhan. Seluruh kehidupannya ada dalam tangan Tuhan. Sehelai rambut pun yang jatuh, itu atas izin Tuhan. Maka Daud tetap percaya dan beriman kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa Tuhanlah yang memegang kendali itu. Yang kedua, bahwa Tuhan pasti sanggup melepaskannya dari pergumulan. Daud tetap percaya kepada Tuhan, karena dia yakin bahwa Yesus atau Tuhan Allah sanggup melepaskannya dari setiap pergumulan yang dia hadapi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selain itu juga Daud tetap percaya dan beriman kepada Tuhan karena dia yakin bahwa orang-orang yang membuat dia sengsara, orang-orang yang menekan dia akan mendapatkan balasan atau hukuman dari Tuhan. Daud menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam tekanan sekalipun, Daud tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Karena dia yakin bahwa masa hidupnya adalah tangan Tuhan. Dan dia yakin bahwa Tuhan sanggup melepaskan dia dari pergumulan. Dan yang ketiga, dia menyerahkan setiap orang yang telah membuat dia sengsara, ingin menjatuhkan dia kepada Tuhan, agar Tuhan yang menghukum orang-orang yang demikian. Yang ketiga, pemeliharaan Tuhan sempurna bagi Daud. Di dalam ayat 20-24 jelas sekali di situ dikatakan bagaimana pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan Daud. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui bagian firman Tuhan ini kita boleh melihat bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan Raja Daud. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Daud menyadari di dalam sengsara sekalipun Tuhan melimpahkan kebaikannya. Tuhan memberikan perlindungan kepada Daud. Dan yang terakhir, Daud tetap senantiasa menguatkan hatinya kepada Tuhan. Ayat yang ke-25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Lewat bagian firman Tuhan ini, ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi persoalan, kita mau belajar dari sikap Daud. Beriman sungguh kepada Tuhan, karena nyawa atau kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Beriman sungguh kepada Tuhan, karena Tuhan pasti sanggup melepaskan kita. Beriman sungguh kepada Tuhan, menyerahkan setiap orang yang membuat kita menderita. Tuhan akan membalas mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Dan yang ketiga, yang kedua, kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Yang terakhir, mari kita kuatkan hati kita kepada Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Ketika saat ini hati kita sedang tertekan, mari kita lakukan seperti yang Daud lakukan. Yakin dan percaya kita akan mampu melewati semuanya itu bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan akan mengangkat kita, melindungi kita, menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita.
semua.